Selamat siang, perkenalkan nama saya Maria Francisca Gida. Saya akan menjelaskan materi chapter 5 mengenai Value Relevance of Accounting Information. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas teori akuntansi keuangan dengan dosen pengampu Ibu Lia Uzliawati SE MSI. Yang pertama, tentang outline of the research problem. Reason for market response. Alasan mengapa kita memprediksi bahwa harga pasar saham suatu perusahaan akan merespon informasi laporan keuangan perusahaan tersebut. Yang pertama, investor memiliki keyakinan sebelumnya mengenai kinerja perusahaan di masa depan yang berupa dividen, arus kas, dan atau laba yang memiliki pengaruh terhadap pengembalian yang diharapkan dan risiko perusahaan. Yang kedua, setelah dirilisnya laba bersih periode berjalan, beberapa investor akan dengan cepat memutuskan mencari lebih banyak informasi dengan menganalisis jumlah pendapatan. Yang ketiga, investor yang telah merevisi secara positif keyakinan mereka mengenai kinerja perusahaan di masa depan akan cenderung membeli saham perusahaan pada harga pasar saat ini. Yang keempat, kita dapat berekspektasi bahwa volume saham yang diperdagangkan akan meningkat ketika perusahaan melaporkan laba bersih. Finding the market response. Yang pertama, teori efisien menegaskan bahwa pasar akan bereaksi cepat terhadap informasi yang baru dikeluarkan, sehingga penting untuk mengetahui kapan suatu laporan laba bersih akan diketahui oleh publik. Yang kedua, kabar baik dan kabar buruk dalam laporan laba bersih biasanya dievaluasi relatif terhadap apa yang diharapkan investor. Yang ketiga, ada banyak peristiwa yang terjadi yang akan mempengaruhi volume dan harga saham perusahaan. Ini berarti bahwa respon pasar terhadap laba bersih yang dilaporkan dapat sulit untuk diketahui. Yang kedua, tentang the Ball and Brown study. Metodologi and findings. Pada tahun 1969, Ball dan Brown menjadi orang pertama yang menemukan bukti ilmiah bahwa return saham perusahaan merespon isi informasi dalam laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini telah membuka pembahasan isu-isu kebermanfaatan informasi. Ball and Brown meneliti sampel sebanyak 261 perusahaan yang terdaftar di New York Stock Exchange selama 9 tahun. Tugas pertama Ball and Brown adalah untuk mengukur kandungan informasi dari laba, yaitu apakah laba yang dilaporkan lebih besar dari apa yang diharapkan oleh pasar atau JN, atau kurang dari apa yang diharapkan atau BN. Tugas selanjutnya adalah mengevaluasi return saham perusahaan sampel di dekat waktu pengumuman pendapatan masing-masing. Aspek menarik dan penting dari studi Ball and Brown adalah bahwa mereka mengulangi perhitungan abnormal return pasar untuk jangka waktu yang lebih luas, yang mana terdiri dari 11 bulan sebelum dan 6 bulan setelah informasi laba dirilis. Outcome of the Ball and Brown study. Salah satu hasil yang paling penting dari penelitian Ball and Brown adalah bahwa mereka membuka sejumlah permasalahan tambahan terkait kebermanfaatan atau decision usefulness. Beaver, Clark, dan Wright meneliti sampel sebanyak 276 perusahaan pada New York Stock Exchange dengan tahun buku 31 Desember selama 10 tahun. Berkisar di tahun 1965 sampai 1974. Untuk setiap perusahaan sampel pada tiap tahun selama periode, mereka memperkirakan perubahan laba yang tak terduga yang terjadi. Mereka kemudian menggunakan prosedur model pasar untuk memperkirakan abnormal return saham yang berhubungan dengan perubahan laba yang tak terduga ini. Setelah perbandingan perubahan laba tak terduga dengan abnormal return saham,
BCW menemukan bahwa semakin besar perubahan laba tak terduga, semakin besar respon pasar saham. Selain itu, para peneliti akuntansi telah mempelajari respon pasar sekuritas dengan laba bersih di bursa saham lainnya, di negara-negara lain, dan untuk laporan pendapatan kuartalan dengan hasil yang mirip. Pendekatan ini telah diterapkan untuk yang terkandung dalam standar akuntansi baru, perubahan auditor, dan lain-lain. Yang ketiga ada earnings response coefficient. Earning response coefficient adalah salah satu arah yang paling penting dalam penelitian akuntansi keuangan empiris setelah penelitian Ball and Brown. Adalah identifikasi dan penjelasan tentang respon pasar diferensial terhadap informasi laba. Hal ini disebut dengan koefisien respon laba atau earning response coefficient. Koefisien respon laba mengukur sejauh mana respon abnormal return saham perusahaan terhadap komponen laba tak terduga perusahaan yang menerbitkan saham tersebut. Yang keempat ada the value relevance of other financial statement information. Secara keseluruhan, sulit untuk menemukan bukti langsung dari kegunaan informasi laporan keuangan lainnya. Seperti halnya bukti yang meyakinkan mengenai reaksi pasar terhadap pendapatan yang telah dijelaskan sebelumnya. Lev dan Thiagarajan mengidentifikasi 12 fundamental yang digunakan oleh analis keuangan dalam mengevaluasi kualitas laba. Misalnya, salah satu fundamental tersebut adalah perubahan investor relatif terhadap penjualan. Jika persediaan meningkat, ini mungkin menunjukkan adanya penurunan kualitas laba. Perusahaan dapat memasuki masa penjualan rendah atau hanya mengelola persediaan dengan kurang efektif. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Selamat siang.